Halo semuanya, jadi pada video kali ini aku bakal sharing alasan-alasan kenapa sih aku memilih untuk buka toko yang mengharuskan aku membuat semuanya sendiri, jadi dengan hasil gambar aku sendiri. Jadi yang pertama itu sebenarnya ini dimulai dari saat pandemi sih, karena masa pandemi akhirnya aku tentu saja kan lulusnya mundur, sehingga banyak banget waktu luang yang bener-bener kosong, gak ada kegiatan. Nah, karena ada waktu luang ini, aku jadi mikir aku harus ngelakuin sesuatu yang setidaknya bisa menggantikan waktu yang terbuang itu. Jadi di sana aku nyobain banyak hal baru saat di masa pandemi. Salah satunya adalah aku belajar bahasa Korea, kemudian aku juga belajar untuk buat YouTube dan edit videonya. Dan salah satu yang penting di sini adalah aku belajar untuk menggambar. Nah, sebenarnya sih aku sudah pernah menggambar dari tahun 2018 ya. Jadi aku gambar di bullet journal. Cuman di tahun ini aku diarahkan sama teman aku, coba aja gambar katanya di aplikasi di iPad aku yaitu Procreate. Karena katanya di sana lebih enak aja dan juga lebih mudah. Nah, dari sana aku mulai untuk mencoba menggambar kayak gitu. Terus kemudian sebelumnya sih sebenarnya aku sudah pernah belajar edit video ya dari YouTube itu. Cuman aku tuh nggak merasakan adanya sesuatu yang menghasilkan. Jadi sebelumnya ini sebenarnya aku sudah vakum 2 bulan dari YouTube karena aku merasa aku kayak lost aja. I don't see any kind of hasil di sini. Tapi aku anggap itu sebagai pembelajaran. Jadi dulu awalnya aku beli iPad tahun lalu itu disebabkan karena aku mau membuat editing thumbnail untuk YouTube aku kan. Jadi iPad ini sebenarnya diperuntukkan untuk aku membuat sesuatu di YouTube. Nah, tetapi karena setelah 1 tahun berjalan dan aku juga nggak paham, aku mau ngembangin YouTube ini ke arah mana. Jadi aku itu agak sedikit bingung juga dengan apa yang aku lakuin. Akhirnya aku merasa kayaknya aku harus punya waktu untuk diam dulu dan juga untuk berpikir kembali, mengevaluasi ke arah mana sebenarnya YouTube ini akan berjalan kayak gitu. Nah, kemudian karena aku ada waktu yang free, aku tuh mulai apply di sebuah kelas-kelas kayak pokoknya kelas yang menambah skill kamu lah. Ternyata di salah satu kelas ini aku nemu sama temen yang ternyata juga memiliki kayak kegemaran yang sama dengan aku yaitu menggambar, dan juga dia sudah memiliki side hustle seperti jualan merchandise kayak gitu. Nah, di sana aku tuh langsung kayak melihat, oke, ternyata actually ada seseorang yang melakukan hal ini di luar sana gitu loh, dan dia melakukannya dengan menjual gambar yang dia buat sendiri. Dari sana aku langsung punya kepikiran, karena aku ini sudah menekuni doodling kayak gitu dan bullet journal itu dari tahun 2018. Jadi kan sebenarnya aku udah punya base-nya. Cuman memang kalau aku bilang aku masih pertama banget menggunakan iPad. Jadi aku tuh masih belum paham mengenai color palette, kemudian juga brush yang menggunakan. Tapi di sana aku langsung berpikir bahwa ini tuh adalah hal yang patut aku coba kayak gitu. Jadi dari dulu banget itu aku sudah pernah yang namanya belajar bullet journaling sambil doodling dan juga kaligrafi yang kecil-kecilan gitu. Nah dari sana tapi aku itu sudah pernah punya pikiran bahwa someday aku tuh pengen jualan yang berhubungan dengan bullet journaling dan juga yang berhubungan dengan sesuatu yang bisa aku gambar gitu. Cuman waktu itu aku masih belum berani banget ngelakuin hal tersebut karena banyak pemikiran dan segala macam, dan aku nggak ngerti dari mana awalnya. Tapi setelah melihat bagaimana temanku ini berkembang di tempat itu, aku langsung berpikir aku mungkin bisa kalau aku mau berusaha kayak gitu. Dan di sini juga alasan-alasan lain kenapa akhirnya menjurus ke arah ini. Jadi aku mau bilang bahwa semua hal ini itu adalah hal yang benar-benar berhubungan dengan apa yang sudah pernah aku pelajari sebelumnya. Jadi yang aku bilang tadi, selama setahun ini aku belajar editing video. Sebenarnya sih ini nggak ada hubungannya banget sih, tapi kalau kita mau menghubungkan lagi dengan aku sudah pernah belajar editing video pada saat aku nantinya membuat konten, kemudian aku ingin share di YouTube atau di TikTok, itu akan lebih mudah karena aku udah lebih paham cara editing videonya. Jadi aku merasa ini penting karena aku lebih paham tentang marketingnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana aku itu belajar menggambar dari tahun 2018 itu, kemudian aku menyukai bullet journal, itu memang menjadi core penting ya di sini kalau memang ingin berjualan yang berhubungan dengan menggambar. Kemudian yang ketiga ini adalah
hal yang juga tidak bisa dilupakan, karena sebenarnya aku melihat bisnis modal seperti ini akibat dari aku yang suka belajar hal baru. Jadi aku itu taunya kan dari semenjak aku ikut kelas-kelas yang lain ya, kelas-kelas skill lain gitu. Nah, kalau aku nggak ketemu kelas-kelas skill lain, mungkin aku nggak bakal ngerti ini tuh bisnis modal seperti apa, kayak gitu. Jadi coba hal baru itu bersinambungan juga dengan adanya jualan ini, kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah dulu aku tuh suka banget buat quotes gitu. Jadi quotes yang berhubungan dengan kegalauan, tapi ternyata ini juga ada hubungannya. Nanti kalau kamu menggambar, kamu bisa tulis-tulis dengan kata-kata yang cantik kayak gitu. Dan yang lain aku juga pernah jualan ya, jadi jualan hal lain ya, jualan skincare dan jualan siomay. Sebenarnya sih tidak banyak berhubungan, tapi maksudnya di sini karena aku sudah pernah jualan, aku jadi ngerti gimana sistemnya marketplace dan juga gimana caranya untuk kayak menggunakan advertising, pakai IG ads dan lain-lain. Itu juga dari belajar di bisnis-bisnis. Kemudian yang gak kalah penting juga karena adanya pola pikir bahwa mulai aja dulu, jangan dulu terlalu mikirin gimana prosesnya. Jadi aku tuh selalu ngelakuin itu kayak spontanitas gitu. Ya udah mulai aja dulu jualan, tapi nggak tahu nantinya itu bakal ketemu sama tantangan apa. Jadi yang aku tekankan sama diriku itu adalah kita tuh harus berani coba dulu, terus nanti itu di perjalanan kalau kita nemuin suatu masalah atau mungkin hal yang belum tahu, ya udah langsung belajar aja di tempat. Jadi aku selalu menekankan hal itu sama diriku sendiri. Dan ini juga konsep yang didapatkan karena ada dukungan dari teman-teman dan juga dari keluarga yang selalu mendukung aku untuk mencoba hal baru kayak gitu. Dan yang terakhir adalah karena kebiasaan aku untuk belajar dari dulu, jadi ini sangat-sangat kecipratan juga kesukaannya ke ya bisnis modal kayak gini. Jadi intinya itu sih semua alasan-alasan kenapa aku itu memulai jualan yang kayak gini. Mungkin bagi teman-teman yang memiliki hobi berbeda, kemudian kesukaan yang berbeda, kalian bisa banget untuk mencoba menggali lebih dalam dan juga mencoba field yang sesuai dengan kesukaan kalian. Thank you.